Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Widi Setiawan. Kali ini kita akan membahas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah untuk perluasan insentif pajak kepada sektor tertentu dan UMKM untuk mendukung penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Yang pertama harus Anda ketahui adalah pengertian pegawai. Yang kedua adalah pengertian KITE dan KLU. Yang ketiga adalah pengertian kawasan berikat, penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, dan pengusaha di kawasan berikat atau disingkat PDKB. Untuk definisinya dapat dilihat pada PMK 44 tahun 2020. Selanjutnya, Anda harus mengetahui mengenai klasifikasi lapangan usaha. KLU yang dimaksud dalam PMK 44 ini adalah sesuai dengan lampiran A, ada 1062 KLU. Itu untuk insentif PPh pasal 21. Dan sesuai lampiran I, ada 430 KLU, itu adalah untuk insentif PPh pasal 22 impor dan insentif PPN. Yang ketiga, sesuai lampiran N, ada 846 KLU, itu adalah untuk PPh pasal 25. Selanjutnya, KLU yang dimaksud adalah KLU yang tercantum pada SPT tahunan tahun 2018, atau untuk WP baru adalah sesuai dengan master file di Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum adanya PMK 44 2020 ini, pemerintah telah menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang juga mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya PMK 44 ini, maka PMK 23 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun, apabila wajib pajak telah memperoleh insentif berdasarkan PMK 23, yaitu telah memberitahukan pemakaian insentif untuk PPh pasal 21, PPh pasal 25, telah mendapat SKB untuk PPh 22 impor, atau telah mendapat fasilitas pengembalian pendahuluan PPN sesuai PMK 23 2020, maka semuanya tetap berlaku. Selanjutnya adalah mengenai laporan realisasi. Jika dalam PMK 23 2020, laporan dibuat dua kali, yaitu yang pertama maksimal 20 Juli 2020 untuk periode April sampai Juni 2020, dan yang kedua maksimal 20 Oktober 2020 untuk periode Juli sampai dengan September 2020. Saat ini harus dilihat lagi karena tidak semuanya harus dilaporkan dalam dua periode tersebut. Selanjutnya mengenai pembuatan SSP. Jadi, apabila wajib pajak telah mempergunakan insentif PPh ditanggung pemerintah, maka atas PPh DTP tersebut, wajib pajak harus membuat kode billing yang diberi keterangan PPh bla 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 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44-PMK.03-2020. Selanjutnya kita bahas mengenai insentif PPh pasal 21. Apabila ada pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau memiliki KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A, atau pemberi kerja tersebut telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin pengusaha di kawasan berikat atau PDK, atas pegawai tersebut
berhak untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21 asalkan memiliki NPWP dan penghasilan bruto tetap dan teraturnya tidak lebih dari 200 juta apabila disetahunkan. Insentif yang didapat adalah PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Insentif PPh pasal 21 ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Dikecualikan dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah adalah apabila penghasilan yang diterima pegawai berasal dari APBN atau APBD dan PPh pasal 21-nya telah ditanggung pemerintah. Insentif PPh pasal 21 bukan merupakan penghasilan. Dan dalam hal pegawai yang meminta insentif, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, menyampaikan SPT tahunan OP tahun 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan. Pemberi kerja yang akan memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini sebelumnya harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif bagaimana lampiran C dan gajian lewat akun DJP online. Masa berlaku insentif mulai masa di mana pemberitahuan tersebut disampaikan sampai dengan masa September 2020. Setelah memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini, para pemberi kerja harus membuat laporan realisasi PPh pasal 21 DTP sesuai lampiran E pada PMK 44 2020 ini, ditambah dengan kode billing sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Ingat, tadi harus ada keterangan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK 44 PMK.03/2020. Anda bisa menulisnya pada kolom keterangan di e-billing. Disampaikannya sekarang 1 bulan sekali, yaitu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Atau biar tidak terlambat, silakan sampaikan laporan realisasi ini berbarengan dengan laporan SPT PPh pasal 21 bulanan. Mari kita bahas mengenai PPh final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Apabila di tahun 2019 ada usaha, baik itu orang pribadi atau badan, yang memperoleh omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah, maka di tahun 2020, usaha tersebut dapat memanfaatkan tarif PPh final asalkan sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018. Tarifnya adalah 0,5%, yaitu tarif PPh final UMKM 0,5%. PPh ini disetor setiap bulan sesuai dengan omset bulanan, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Mekanismenya bisa dengan setor sendiri, atau dipotong atau dipungut pihak lain. Mari kita bahas mengenai surat keterangan PP 23. Apabila ada usaha yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut atau melakukan impor, maka selama dapat menunjukkan surat keterangan PP 23 atas potongan PPh, baik itu PPh pasal 22, PPh pasal 23, atau PPh pasal 22 impor, tidak dilakukan pemotongan PPh. Mari kita bahas insentif PPh final untuk UMKM. Seharusnya UMKM dikenakan PPh 0,5%. Namun, apabila UMKM telah mendapat surat keterangan, maka atas PPh 0,5%, baik yang di-store sendiri maupun di-store pihak lain, asalkan pihak lain tersebut telah melakukan validasi dan berhasil, maka atas
pajak UMKM 0,5% ditanggung pemerintah untuk periode April sampai dengan September 2020. Surat keterangan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak, baik yang sebelumnya telah mempunyai surat keterangan PP23 ataupun yang belum, yang diajukan lewat DJP online. Surat keterangan berdasarkan PMK 44 tahun 2020 ini tetap berlaku sebagai surket PP23 walaupun masa insentif PMK 44 2020 ini telah berakhir. UMKM yang telah memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, maka harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana lampiran H PMK 44 2020, ditambah dengan kode billing sejumlah PPh yang ditanggung pemerintah. Disampaikan maksimal tanggal 20 pada bulan berikutnya. Selanjutnya kita bahas mengenai insentif PPh pasal 22 impor. Untuk wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau KLU-nya sesuai dengan lampiran I, atau telah dapat izin penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, atau PDKB, berhak untuk mendapat insentif yaitu dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, tetapi melalui mekanisme SKB atau surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas bentuknya seperti ini. Jangka waktunya adalah dari sejak surat keterangan bebas diterbitkan sampai dengan 30 September 2020. Untuk wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 22 impor sebagaimana dalam lampiran M PMK 44 tahun 2020. Disampaikannya 2 kali, yaitu untuk masa April sampai dengan Juli, periode 1, maksimal 20 Juli 2020. Yang kedua, untuk masa Juli sampai dengan September 2020, yaitu maksimal 20 Oktober 2020. Selanjutnya kita bahas mengenai insentif PPh pasal 25. Yang berhak mendapat insentif ini adalah wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau wajib pajak yang memiliki KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf N, atau wajib pajak yang telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Insentif yang diberikan adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari yang seharusnya dibayarkan. Apabila wajib pajak telah memanfaatkan insentif PPh pasal 25 ini, maka harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebagaimana lampiran P PMK 44 2020. Disampaikannya 2 kali untuk masa April sampai dengan Juni 2020 pada 20 Juli 2020 paling lambat, dan untuk masa Juli sampai dengan September 2020 paling lambat pada 20. Selanjutnya kita bahas mengenai insentif terakhir yaitu insentif PPN. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau KLU-nya sesuai dengan lampiran huruf I, atau telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin pengusaha di kawasan berikat. Insentif yang diberikan adalah pengembalian pendahuluan PPN untuk restitusi sampai dengan 5 miliar rupiah. Masa pajak untuk insentif PPN ini adalah masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020, baik untuk SPT normal maupun pembetulannya, yang disampaikan paling lambat 31 Oktober 2020.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.